بسم الله الرحمن الرحيم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل Pensil Luga, ya kan? Berarti pensil itu miliknya Luga. Kan bisa Pensil itu gini, kalau pensil itu di luar tubuh ya. Misalnya rumahnya Luga, ya rumah itu bukan Luga. Tapi kalau roh itu ada di dalam tubuh, tidak mungkin roh ada di Blok M, Luganya dan namanya roh itu ada di dalam tubuh. Apa di dalam tubuh adalah pribadi Luga. Bang Luga, sinyalnya jelek suaranya. Ya memang agak rusak. Asal sabar-sabar aja sih. Mau sabar ya memang begitu. Aku betulin. Kalau pensilnya Luga itu ada di dalam tubuh, tidak menyatu dengan saya. Kalau pensil habis, kalau pensil terbakar saya nggak punya F. Tapi kalau rohnya Luga dicabut, sayanya mati. Makanya ada perbedaan antara roh Luga dengan pensil Luga. Pensilnya dibuang, Luganya nggak kenapa. Kalau rohnya dibuang, Luganya meninggal. Karena roh itu adalah pribadinya Luga sendiri. Roh Luga, ya. Roh Luga itu berarti roh milik Luga. Bukan, pribadinya Luga. Bukan roh milik Luga. Gue mana bisa punya. Kalau roh milik Luga berarti ada satu roh lagi yang gue tenteng-tenteng. Ada roh gentayangan yang gue pegang. Gue bisa suruh-suruh tuh. Gue bisa menyuruh roh. Berarti pribadinya gue bisa menyuruh roh. Tapi kalau dibilang roh Luga, pribadi gue sendiri. Diri gue. Diri tahu nggak diri? Dirinya Luga. Kalau dirinya Luga bisa dibuang nggak? Misalnya Luga nyuruh dirinya. Kan nggak bisa. Dirinya gua lah yang nyuruh apapun yang ada di sekeliling. Karena itu tempatnya di dalam tubuh, bukan di luar tubuh. Demikian juga lah, roh Allah itu bukan di luar Allah, tetapi di dalam diri Allah. Dikatakan firman itu keluar dari mulut Allah. Berarti pribadinya Allah. Bang Luga, ya. Kalau roh Allah itu memiliki roh. Ya. Roh ini, kalau roh terus kalau Bang Luga, roh Luga ini kan menempati jasadnya Luga. Ya. Nah, terus roh Allah ini apa yang menempati? Dia bait suci itu kan tubuh, makanya dia disebut bait suci. Nah, tubuhnya Allah itu ada? Ada. Ya makanya kan para nabi kan aku melihat orang duduk di atas tahta. Itulah tubuhnya. Yang di dalam tubuhnya itulah yang disebut roh Allah. Makanya kan ajaran-ajaran ini berusaha berjuang untuk meniadakan tubuhnya Tuhan supaya roh itu bisa dilempar kemana-mana, supaya roh itu ditiadakan. Makanya meniadakan roh Allah dengan meniadakan tubuhnya sehingga orang nggak kenal Tuhan secara sempurna. Jadi kalau dibilang roh Allah, ya pribadinya Allah, dirinya Allah, pribadi bisa diajak ngobrol, bisa tersakiti, bisa sedih, bisa seneng, bisa mukulin orang, itu roh. Hancur. Kalau dibilang roh Allah ya berarti ya dirinya Allah, pribadinya. Tahu pribadi kan artinya kan orang yang bisa berinteraksi, yang bisa ya pribadi itu diri lu. Berarti kan bukan tetangga lu, bukan kucing lu, diri lu ya lu. Toh, pribadi lu berarti kamu sendiri, bukan kucingnya kamu. Rohnya Luga itu ada dari mana asalnya? Luga, ya? bukan di sebelah kosannya Luga. Roh saya nggak mungkin di tetangga kosan saya atau di tetangga perumahan saya. Roh saya tinggal di tubuh saya. Sumbernya roh
luga ini dari mana? Apa? Sumbernya roh luga ini dari Ya itu pertanyaan anak TK kali. Semua manusia ini ciptaan Tuhan, bukan ciptaan setan. Jadi Tahu tanya anak kecil juga tahu. roh manusia itu ciptaan Tuhan. Betul. Sekan siapa? Kan nggak ada ciptaan roh Tuhan. Ya roh Tuhan itu pencipta. Makanya kita harus basicnya harus tahu dasarnya supaya kita mengenal Tuhan. Nah, roh Allah itulah yang jadi rohnya Yesus. Kalau Allah ini maha tahu enggak? Roh Allah ini maha tahu enggak? Maha tahu. Maha tahu. Iya. Kalau roh Allah maha tahu berarti ketika masuk di dalam tubuh Yesus, Yesus maha tahu. Enggak, begini. Allah ini, roh Allah ini kan bagian dari Allah, pribadi Allah juga. Tapi selain daripada roh Allah, ada lagi yang disebut firman Allah, atau itu hatinya Allah. Terus ada lagi yang disebut Allah Bapa. Allah Bapa itu pemikiran. Jadi kalau disebut roh Allah itu adalah roh dan kuasa. Jadi yang membuat kita bergerak ini roh, bukan pikiran. Roh yang bisa membuat kita hidup bergerak, punya power, itu roh namanya. Nah, roh ini diperintah oleh otak. Jadi kalau misalnya ditanya apa firman Allah Yesus? Gini Bang Luga, pertanyaan saya masih yang tadi. Ya. Roh Allah itu maha tahu, ya kan? Betul. Begini, roh Allah itu bukan maha tahu, tetapi dia mendapatkan perintah dari Bapa. Roh Allah mendapat perintah dari Bapa. Iya. Jadi Bapa berbeda dengan roh Allah gitu. Beda. Ya itu roh Allah itulah rohnya. Gimana sih lo? Kan gue bilang Bapak itu cuma pikiran. Ya, Bapak bukan roh. Bapak itu bukan roh. Mendapat perintah dari Bapak. Nah, Bapak punya roh tidak? Bapak ini bukan roh. Ya, roh itu adalah roh. Ya kalau Bapak bukan roh, berarti saya tanya sama Bang Luga, Bapak punya roh? Bapak punya roh, tapi Bapak itu bukan roh. Bapak memang bukan roh menurut Bang Luga kan, dan saya iyakan. Nah, Luga ketika jasadnya ini Luga kan bukan roh, kemudian ada roh Luga. Kayak gini lah. Nah, roh itu masuk ke Luga. Nah, saya tanya, Bapak punya roh tidak? Bapak punya roh. Dia memiliki roh, tetapi dia sendiri bukan roh. Sama seperti ada roh Bapak adalah roh Bapak ada. Roh Bapak yaitu Roh Kudus. Tapi Bapak ini bukan Roh Kudus. Roh. Sama seperti jiwa, dengerin. Jiwa sama roh beda nggak? Enggak, gini. Jadi Yesus itu bukan roh. Firman. Yesus itu firman, ya kan? Ya. Nah, kemudian rohnya roh Allah. Roh Kudus, ya. Roh Kudus, ya kan? Ya. Roh Kudus. Roh Kudus ini maha tahu tidak? Roh Kudus dia sifatnya penurut. Dia tidak bisa mengambil inisiatif sendiri. Dia diperintah. Dia cuma Bapa. Berarti Roh Kudus bukan Allah. Roh Kudus Allah. Karena yang merintah Roh Kudus siapa? Bapa. Jadi Bapa merintah Allah. Memerintah rohnya sendiri. Ya, betul. Ya, berarti memerintah Allah. Ya. Gitu kan enak ya Bang Arman ya. Iya. Jadi menurut masih bingung enggak? Gini. Tolong kasih waktu saya sedikit biar saya jelasin. Iya. Bapak itu bukan satu orang, bukan roh dia. Dia cuma pikiran. Pikiran ini kan bukan roh. Pikiran adalah satu ornamen di dalam manusia memimpin seluruh pribadi kealahan. Nah, pikiran ini masih punya perkataan, yaitu hati. Hati ini juga bukan roh. Yang roh itu artinya adalah tenaga yang menggerakkan, yang menghidupkan hati dan pikiran itu. Itulah disebut roh. Karena roh itu adalah nafas dan kehidupan. Sementara pikiran itu bukan kehidupan. Pikiran adalah sesuatu yang memerintah, memimpin, dan mengarahkan. Roh itu sifatnya menghidupkan, menggerakkan, dan menghasilkan kekuatan. Itulah disebut roh. Roh itu kekuatan. Roh itu nafas dan kehidupan gitu. Dan di dalam roh itu ada kuasa. Enggak, tadi kan lu bilang roh itu adalah nafas dan kehidupan tadi lo bilang. Iya, dan juga kuasa.
Di Bapa tidak ada kuasa, hanya pikiran yang menentukan. Nah, makanya sebut kalau misalnya Roh Kudus itu tidak apa, dia hanya menerima arahan, bukan kuasa. Kuasa itu milik sendiri. Sinyal lo gak? Jadi, Sinyal. ya memang Oh, mau sabar silakan. Kalau memang nggak bisa, ya udah, aku nggak bisa lagi, gitu loh. Enggak, Jadi bagus. ya saya nggak Tiba-tiba tahu putus. intinya. Saya nggak bisa komplain ke Telkomsel, saya nggak punya teleponnya, gitu aja. Kalau emang masih mau dengar. Jadi Roh Kudus itu menghasilkan kuasa sendiri, bukan dia punya kuasa sendiri. Hanya dia Allah. Artinya nggak ada Roh Kudus, Bapa pun nggak bisa menciptakan langit dan bumi, karena dia sifatnya cuma memerintah, mengutus, dan berkehendak. Makanya dia kepala, otak, letaknya paling tinggi dia. Karena dialah yang menentukan, yang mengarahkan, memimpin, dan bergerak. Itulah pekerjaan Bapa. Bapa tidak diminta, menjaga, melakukan. Yang melakukan itu Roh Kudus. Satu di Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu juga Tuhan. Karena kenapa? Kuasanya itu ada di Dia. Sama seperti misalnya Luga pengen punya anak. Luga nggak bisa punya anak karena sel telur itu ada di istri saya. Ke istri saya dulu, sperma saya masuk, baru anak saya ada. Kalau saya disuruh, Luga sebagai laki-laki pemimpin keluarga, bisa nggak? Kenapa? Itu bisa kalau ada gabungan antara sel sperma dan sel telur. Dia jadi ibarat kata tuh jadi sesuatu. Demikian juga Bapa dan bumi kalau tidak ada Roh Kudus itu. Jadi duanya harus bergabung. Kehendak pikiran bergabung dengan kuasa. Disuruh Bapak menciptakan langit dan bumi nggak bisa. Sama seperti laki-laki disuruh punya anak sendiri. Maaf nih, barangnya digesek-gesek ke kayu nggak bakal bisa punya anak. Harus menikah, bersetubuh, bergabung dengan sel telur. Antara laki-laki dan manusia itu sebenarnya gambaran dari Tuhan. Makanya Roh Kudus itu tetap Tuhan karena sumbernya dari Dia. Seperti itu. Ya, bagus, silakan. Ya. Don itu ada Bang Sunan juga nih. Silakan ngobrol Bang Luga. Jadi tadi saya ini masih penasaran. Bang Luga ini belum menjawabnya dengan tegas gitu. Apa tuh? Roh Allah itu Roh Kudus Allah kan? Ya, pribadi Allah. Dia pribadi Allah atas perintah Bapa kan? Ya. Jadi Bapa ini bukan Allah kan? Bapa Allah kok jadi bukan Allah lagi sih? Bapa Allah, Roh Bapa Allah. Allah. Yesus firman Allah. Rohnya. Roh itu kan berbeda dengan Bapa. Roh itu kan satu pribadi yang menghidupkan. Itulah roh karena di dalam roh ada kuasa, ada kehidupan. Jadi, Bapa itu kan hanya sebatas pribadi yang berkehendak, pribadi yang memutuskan. Jadi Bapa adalah Allah. Ya. Punya roh namanya Roh Allah. Roh Kudus ya. Roh Kudus. Jadi rohnya Bapa namanya Roh Allah. Kudus. Betul. Terus Yesus rohnya juga Roh Kudus Roh Allah. Ya, betul sama rohnya. Berarti rohnya Bapa juga rohnya Yesus. Betul. Berarti Yesus sama dengan Bapa. Bukan sama dengan Bapa. Yesus itu firman, makanya firman itu juga Allah karena dia posisinya di tengah hati dia. Punya Bapa. Rohnya firman apa? Rohnya firman Roh Kudus. Firman itu bukan roh. Rohnya firman Bapa. Kudus juga sama. Roh Kudus sama. Berarti ada dua Roh Kudus. Bukan. Di dalam kealahan itu cuma satu roh, yaitu Roh Kudus. Jadi firman itu kan roh. Bapa juga bukan roh. Firman ya firman. Bapa ya Bapa. Jadi Roh Kudus. Sorry. Itu baru bisa disimpulkan kalau masing-masing bukan pribadi. Kalau masing-masing pribadi agak repot tuh, Luga. Betul kan? Itu pribadi. Makanya kalau pribadi bisa ditanyakan tuh. Bapa itu rohnya roh Allah. Badannya apa? Apa? Badannya apa nih? Apa jasadnya apa? Badannya? Tubuhnya apa? Ya, tubuhnya Bapa kan bertahta di surga. Enggak apa? Dia dalam bentuk api lah, dalam bentuk api dan awan pemberian Tuhan. Berarti yang disembah api sama dengan menyembah Bapa gitu. Wujudnya Tuhan kan seperti laki yang duduk di atas tahta seperti permata di Wahyu pasal 4.
Wujudnya Bapa. Seperti permata yaspi. Nah, itulah wujudnya. Rohnya dia, itulah 7 obor. 7 obor, yaitulah ketujuh roh Allah. Itulah rohnya. Nah, ya paham. Rohnya artinya Paham. Kalau roh itu artinya pribadinya wujudnya itu roh. Kan gitu, wujudnya roh dia. apanya? Roh Allah Bukan itu wujudnya roh. Dengerin, Hah? wujudnya roh itu nggak ada dalam bahasa Indonesia. Yang benar adalah wujud ya wujud, roh ya roh gitu loh. Wujud itu Tadi lu bilang punya roh. masing-masing pribadi. Iya, Kalau pribadi kan punya wujud, punya dalemannya dong, rohnya. pribadi itu begini loh. Pribadi Makanya adalah ketika tiga-tiganya itu bukan pribadi, bisa mungkin disimpulkan kayak tadi. Tapi kalau masing-masing itu pribadi, wah repot lu tuh. Lu gak repot lu. rohnya Bapa kayak gini ya. Yesus itu tidak punya roh, dia adalah kata-kata. Dia bukan roh, Bapa juga bukan roh, karena dia adalah hanya pemikiran dan jiwa ya. Bapa itu kan yang memutuskan, yang menentukan. Makanya Yesus berkata, aku tidak dapat, aku mengikuti kehendak Bapa. Tapi untuk Bapa bisa bergerak kan itu harus ada roh. Dia untuk bertindak kan harus ada roh, karena kekuatannya itu ada roh. Jadi sumber kuasa itu cuma ada di roh. Di Bapa nggak ada kuasa. Bisa dipahami lu kan? Apa? Bisa mudah dipahami. Mudah dipahami itu. Ya gini. Andai kata ketiga-tiganya Gini, bukan pribadi. Gitu loh. Ketiganya itu pribadi. Dari mana kita tahu pribadi? Karena roh itu bisa diajak ngobrol. Roh itu bisa tersakiti. Roh itu bisa marah. Yesus juga bisa marah. Nah, pribadi itu kan artinya bahwa dia bisa berpikir, bisa sakit hati, bisa ngobrol. Itu yang disebut pribadi. Kalau bukan pribadi ya batu, kaleng-kaleng, baut. Enggak dong. Jangan begitu. Kalau bukan pribadi, artinya cuma satu aspek aja yang dia miliki, roh ya. Iya, tapi kan gitu. satu aspek ini bisa diajak ngobrol nggak kalau disebut aspek? Ya bisa, tapi kan Iya, nggak kalau bisa tidak diinteraksikan. Kalau diajak tidak ngobrol bisa. diajak ngobrol, nah udah pribadi Pak. Ada Kalau contohnya, sudah bisa ada contohnya. Roh diajak ngobrol. maka Roh Kudus berduka. Kalau Kudus bisa berduka dan bisa berinteraksi, berarti Bukan, kalau berduka itu hanya rasa. Kalau interaksi itu sama lo ya lo gak. Dia bisa ngomong sama lo bisa ngomong sama dia. Itu interaksi namanya. bisa ngobrol. Makanya Yesus berkata, Heeh. Roh Kudus itu tidak akan berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Iya. Itu Roh Kudus. Nggak, kita lagi nggak bicarakan itu. Kemampuan dia berinteraksi sama Luga misalnya gitu, sama lo Luga. Bisa nggak lo ngobrol gitu berdua? Bisa. Sama roh. Makanya misalnya saya berdebat itu kan yang bekerja di diri saya kan Roh Kudus. Yesus berkata. Bukan, lo berdebat sama roh. Nah, gitulah. Ngobrol bisa. Ngobrol artinya bertanya, dia ngasih tahu. Karena yang bisa diajak ngobrol itu orang-orang Kristen itu Roh Kudus. Di dalam diri kamu berkata, roh Bapa yang berkata-kata di dalam diri. Roh Kudus itu bisa berkata-kata di dalam diri kita. Nah, itu kan ngomongnya berkata-kata. Tadi kan ngomongnya interaksi. Lu bisa ngomong juga sama dia gitu loh. Interaksi dong. Kalau berkata-kata itu udah interaksi. Interaksi itu cuma ngasih komen doang, perintah doang ke lu. Makanya dianya bisa kita ajak ngobrol. Roh Kudus ini yang saya lawan debat ini Roh Kudus jawab 3 misalnya gitu. Nah, lo tahu bahwa dia mengerti bagaimana? Itu kan namanya interaksi Ya, kan, itu. Kayak lo sama gue nih. Iya. Lo sama gue nih. Ini kan cuma voice doang kita nih. Iya kan? Roh Kudus sama karena yang Kristen itu Roh Kudus. Jadi yang kita ajak ngobrol tiap itu Roh Kudus. Oke, anggaplah itu pribadi tanpa wujud ya. Tanpa wujud dong itu namanya. Bapak itu bagaimana? Nah, Bapak ini ngasih sinyal, artinya ngasih arahan kepada Roh Kudus untuk menjawab kita. Karena Roh Kudus itu tidak mengendaknya sendiri. Dia apa yang itulah yang disampaikan sama dia. Kayaknya Bapa dan Roh Kudus itu tetap koneksi 24 jam. Makanya dikatakan roh Bapamu lah yang berkata-kata di dalam diri kamu. Iya. Jadi gini Bapak ya. itu pribadi, roh itu pribadi, firman itu pribadi. Ah, betul ya? Dan sumber kuasanya itu cuma ada di Roh Kudus. Jadi
Apa? Nggak jelas. Sumber kuasa, kekuatan itu Mm-mm. di Bapa Yesus nggak ada. Kuasa di Bapa dong, kekuatannya di Roh gitu. Bukan sumber kuasa itu. Bapa itu cuma merintah, cuma ide, tapi kuasa nggak ada dia. Makanya Ya, Roh Kudus Pihak yang memerintah itu adalah yang berkuasa. Kalau berkekuatan nanti beda lagi, nggak apa-apa, bisa. Jadi Bapak itu sifatnya dia memerintah, tapi kuasa tidak ada sama dia. Sama seperti arsitek itu cuma bisanya gambar, bisanya mendesain, tapi menjadikan desain itu arsitek itu nggak bisa. Roh itu bisanya apa aja? Roh Kudus ini bisanya tuh menghasilkan kuasa. Itulah sifat tugasnya utama Roh Kudus Bisa itu. gini ya, Artinya, Luga ya. Kalau bagi Muslim itu sangat bisa dipahami, Asalkan ketiga-tiganya itu bukan pribadi. Kalau pribadi udah bingung itu. makanya begini kan, pribadi dalam begini. Ini kan kita ngomong tentang Tuhan ya. Ngomong Tuhan dan manusia ini ada perbedaan sedikit walaupun karena manusia itu diciptakan dan gambar Allah. Sama dalam diri manusia. Kita juga bisa ngobrol sama roh kita sendiri. Misalnya kan kita ini kan bisa bertindak kan karena ada komunikasinya sebenarnya dari otak memerintah hati memutuskan akhirnya dan bergerak. Sebenarnya itu komunikasi semuanya, ngobrol semuanya itu. Kalau dalam biologis itu pelajarannya adalah otak saraf menggerakkan jantung, menggerakkan seluruh tubuh sehingga dia itu bisa bertindak. Roh Kudus juga seperti itu. Dia menghasilkan kuasa, tetapi dia menerima arahan dari Bapa. Karena kan mereka kan satu, nggak bisa kecuali mereka dua. Satu apa? Maka Satu apa? satu tubuh. Katanya pribadi, beda pribadi. Kan gue udah bilang, menurut lo pribadi bukan? Iya, gue pribadi kan nggak bisa satu tubuh sama lo. Iya, makanya yang cara yang lebih simpel itu adalah Bapa adalah pikiran, Yesus adalah hatinya, Roh Kudus adalah rohnya. Nah, ketiga itu Satu satu pribadi. orang. Ketiga itu satu pribadi. Satu orang sebenarnya, satu orang. Ya memang istilah pribadi ini kita sendiri juga tidak bisa mengatakan tiga pribadi atau satu pribadi, tetapi kita hanya bisa mengatakan karena pribadi ini harus dijabarkan lagi sebenarnya. Artinya kita tidak punya kemampuan menjelaskan mengartikan pribadi ini secara sempurna. Yang bisa kita tahu adalah bahwa memang roh itu bisa diajak ngobrol ya. Firman itu juga bisa memerintah roh karena Yesus berkata dia menerima apa yang kuperintahkan ya. Terus Bapa itu sifat dia hanya mengutus. Pernah ada kejadian maka Bapa menjadi langit bumi, atau Allah ada karena roh Allah itulah yang menjadikan langit dan bumi itu. Sementara Bapa makanya gue berpikir Bapak itu bisa jadi nggak ada loh. Apa? Dengan definisi lo kayak tadi itu, Bapak itu seolah tidak memiliki tugas, tidak memiliki salah. Justru di dalam diri manusia ini tuh yang paling penting tuh otak. Karena kalau nggak ada otak, sekalipun ada kuasa kan tetap nggak ada gunanya. Karena kan yang menentukan, makanya kan ada istilah lu harus punya otak. Siapa otak dari pelakunya? Siapa dalangnya? Kan ada istilah seperti itu. Karena otak itu yang paling penting. Ya, satu pribadi lah. Itu satu pribadi ketiganya itu. Baru kita tidak bisa mengatakan satu pribadi karena tidak ada satu Allah. Iya, satu hakikat. Iya. Nah, Allah itu apa? Allah itu apa? Allah itu roh kan? Begini ya. Sebenarnya begini ya. Manusia ini dia dia membuat kamus-kamus dalam bahasa Indonesia bahwa Allah itu pribadi ini. Sebenarnya itu adalah maksudnya itu kan buatan manusia. Jadi artinya bahasa-bahasa kamus-kamus bahasa Indonesia itu tidak didesain untuk mengenal Tuhan 100%. Jadi jangan kita berpatokan dengan kamus bahasa Indonesia karena apa yang kita dapat dari kamus itu kan hasil pemikiran manusia. Terus mengenalnya bagaimana dong? Kan Allah misalnya ini kan Yohanes 4 kalau nggak salah 21 ya. Allah itu roh. 21 apa 24 ya? 24 ya? 424. Allah itu roh, Kudus bukan merujuk kepada Bapa. Allah itu Bapa bukan roh. Bukan Allah. Allah itu roh merujuk kepada Kudus.
Iya, Bapak juga Allah kan? Bapak itu Allah, Firman itu Firman Allah Tapi kan? kalau yang dikatakan Iya, Allah itu roh, iya, kenapa bilang aja satu pribadi? Udah satu pribadi, udah ngerti udah. ya udah, satu pribadi itu Betul. nggak masalah. Artinya ya kalau yang Satu Trinity, pribadi, apanya kan tuh? begini loh. Trinity Satu itu tiga, sebentar lu ga, sebentar begini, dong. begini. Kan Satu kalau lu kan ini. udah ngerti, lu udah ngerti. Yang nggak ngerti nanya sama yang udah ngerti gitu dong. Bener dong, masa lu ngejelasin mulu, lu nggak apa yang lu mau jelasin belum tentu yang gua belum ngerti itu kan. Ya, terus Gini, bener dong. Artinya Pertanyaan. gini, kalau satu pribadi, yang tiga Trinity itu apanya, hakikatnya? Sebenarnya begini ya, gue Hmm. bilang aja, orang yang menjelaskan dengan cara-cara seperti itu justru sebenarnya sangat lemah. Begini, ini juga salah satu trik setan sebenarnya. Gini, setan ini kan membuat kita berada di dalam suatu ruang lingkup. Jangan bilang Kita nggak boleh karena keluar. nggak ngerti. Jangan Iya, bilang setan ini kan atau penipuan, nggak boleh, orang nggak ngerti. Jangan dibilang penipuan dong. iya, justru begini, untuk kita menjelaskan tentang Tritunggal, jangan kita memakai selalu istilah-istilah tertulianus, 3 pribadi, satu hakikat. Jangan kita pakai bahasa-bahasa seperti itu, karena itu adalah bahasa-bahasa yang masih terlalu dasar, di mana orang lagi masih mau ibarat kata masih baru belajar baca, lalu kita anggap itu sudah menjadi kesempurnaan. Tidak. Jadi untuk belajar tentang Tritunggal, kita nggak bisa pakai bahasa-bahasa seperti itu. Kalau lo Jadi kan, pakai apa? lo tanya sama Deknya, Bagaimana ngertinya? makanya kan gue udah bilang begini, cara untuk mengenal Tritunggal itu jangan pakai bahasanya si Tertulianus atau dokter-dokter Tritunggal, Mangaputa, Deki Ngadas atau Deki Lontong, bahasa-bahasa seperti itu. Ya, kalau kita pakai bahasa-bahasa seperti itu, sebenarnya membuat kita tambah sulit. Karena gue udah riset selama ini, mereka ini menjelaskan Tritunggal. Apa sih Tritunggal? Oh, 3 pribadi, satu hakikat. Bapak bukan roh, roh bukan anak, ini. Terus kelanjutannya apa? Udah hanya situ doang. Jadi hanya sampai situ. Oke, kalau lo ngejelasinnya gimana? Tadi Makanya kan membayangkannya gini loh, Luga ya. Apa yang lo jelasin ini memunculkan pengertian di gua, Tuhan itu 3 jadinya.